Satu lagi nih, sumber protein favorit, telur. Tapi hari ini telurnya nggak didadar atau digoreng ya. Telurnya mau dibuat jadi mayones. Wih! Meski seringnya cuma menjadi pelengkap makanan untuk menambah rasa, kandungan lemak di dalam mayones akan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K loh. Yang pasti, kandungan protein dan kalori dalam mayones bakal bikin kita lebih berenergi. Mantap! Pabrik pembuatan mayones ini ada di daerah Cikarang, Jawa Barat. Pabriknya benar-benar higienis loh. Nah, bahan utama membuat mayones adalah telur-telur ini. Hanya telur-telur terbaik yang bisa kita olah menjadi mayones. Telur-telur ini didatangkan di pagi hari agar telurnya benar-benar segar ketika diproses. Untuk menjaga kualitas telurnya, harus kita cek dulu nih di laboratorium. Petugas akan mengambil 30 telur secara acak. Beri nomor pada telur-telur secara berurutan. Dengan alat khusus, kita bisa cek tinggi putih telurnya. Semakin tinggi putih telurnya dan menutupi kuning telur, berarti telurnya segar. Mantap! Oke deh, sekarang lanjut ke tahap pencucian telur yuk. Tinggal masukkan ke mesin pencucian telur ini. Mesin akan mengeluarkan air secara otomatis. Langsung membersihkan kotoran yang menempel di cangkang telur. Baris yang rapi ya. Sip deh. Ini mesin yang paling menarik nih di pabrik ini. Mesin pemecah telur otomatis. Yap, setelah cuci bersih telur, langsung kita pecahkan telurnya di mesin ini. Mesin ini bisa memecahkan 45.000 telur dalam waktu 1 jam saja. Wow, cepat banget ya. Kuning dan putih telur akan langsung terpisah tuh. Yap, hanya kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayones. Hasil dari pecah telurnya akan kita tampung ke tabung ini. Dalam tabung ada tahap pasteurisasi, yaitu pemanasan dan pendinginan kuning telur pada suhu tertentu. Fungsi tahap pasteurisasi ini untuk mematikan kuman dan bakteri yang masih terkandung di kuning telur. Mantap! Bahan untuk membuat mayones terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cuka. Timbang semua bahan sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Setelah timbang, waktunya campur semua bahan dalam mesin pencampur. Oh iya, pabrik ini menggunakan minyak nabati kedelai sebagai perasa mayonesnya loh. Jadi lebih sehat dong. Tahap pencampuran ini dilakukan secara komputerisasi. Tidak banyak campur tangan manusia. Jadi benar-benar steril dan higienis. Lakukan juga tahap emulsifikasi untuk menggabungkan dua jenis zat yang berbeda seperti cuka, minyak kedelai, dan kuning telur agar bisa tercampur rata nih. Wah, sebentar lagi mayonesnya jadi. Hore! Mayones yang sudah jadi harus kita uji di laboratorium lagi. Uji kualitas kekentalan dan keasaman dari mayonesnya. Harus sesuai standar. Nah, kalau sudah lolos uji, baru bisa kita kemas deh. Oke deh, waktunya kemas mayones. Kemasan mayonesnya unik ya, berbentuk tabung. Berbeda loh dengan kemasan mayones lainnya. Jadi lebih praktis kan? Masukkan 150 gram mayones ke setiap kemasan. Dalam 1 jam mesin ini bisa menghasilkan 1440 tabung mayones loh. Dalam 100 gram mayones mengandung vitamin A, C, D, kalsium, zat besi, dan magnesium. Lengkap banget kan kandungan gizinya? Bagus untuk tubuh tuh. Mantap! Aduh, makin kesini makin tua. Poipe jadi cepet banget capek ya. Nyapu latar bentaran doang aja langsung encok. Adek kagak beres nih. Wah, Po, nyapunya kok nggak semangat banget sih? Poipe lagi sakit ya? Kagak Nyil. Tahu dah nih Poipe lagi kecapean banget.
kayak kagak ada tenaganya, Nyil. Butuh makanan yang bisa menambah energi kali ya, Nyil. Wah, kebetulan banget nih, Po. Unyil mau ke pabrik pengolahan kacang kecambah. Kan bagus juga tuh untuk menambah energi. Po Ipe mau ikut gak? Lah, boleh tuh, Nyil. Ayo dah kalau gitu kita capcus. Teman-teman, sumber protein gak melulu berasal dari hewan loh. Ada kok sumber protein nabati, kayak kecambah. Kecambah atau germination adalah awal mula dari perkembangan tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Meski kecil, manfaatnya besar loh. Karena berdasarkan hasil penelitian, sayuran berkecambah jenis apapun sangat baik dan bagus untuk memerangi kanker. Makanya, sekarang mulai banyak jenis kacang yang diolah menjadi kacang berkecambah kayak gini. Kecambahnya juga bisa dimasak bareng beras, bubur, atau sup. Check it out! Mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh lihat, kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang. Jadi gak perlu dipilihin satu-satu lagi deh. Nah, kalau yang ini namanya germinator. Alat yang digunakan untuk membantu proses perkecambahan kacang. Di dalamnya, suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Germinator punya 4 ruang. Masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Nah, kipas di dalam ruangan germinator akan bekerja mengatur suhu dan kelembapan. Suhu ruangan ditentukan antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapannya sekitar 80 sampai 90%. Proses perkecambahan ini beda ya dengan proses kecambah yang biasa. Soalnya kalau pakai alat germinator ini, kelembapannya bisa kita atur sehingga kadar nutrisinya masih tetap terjaga. Seluruh kacang ini akan diputar selama 24 jam hingga batang kecambah sudah mulai keluar dari biji. Tapi kalau kacang merah butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Oh iya, alat ini berputar dengan kecepatan 20 RPM atau revolution per menit. Perputaran pelan ini diatur agar kecambah tidak rusak. Dalam satu germinator punya daya tampung sekitar 200 kg dan masing-masing ruang bisa memuat sebanyak 50 kg. Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam dengan suhu 75 derajat Celcius. Nah, kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama nih. Sekarang waktunya kecambah melewati proses QC atau quality control. Di sini kecambah dites kadar airnya. Idealnya, kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Terus idealnya, panjang akarnya sebaiknya 2 mm. Oke deh, Unyil kasih tips untuk mengolah kecambahnya. Sekarang kita mau buat burger sprouted beans. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Yuk, check it out. Sekarang kita masak isiannya yuk. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Yap, dada ayam memang sangat bagus untuk kesehatan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Oke deh, selanjutnya kita saute sayur pokcoy. Teknik saute adalah cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok nih untuk mematangkan pokcoy. Dengan bantuan panas tinggi, api cukup untuk membunuh bakteri. Kudapan berbagai kecambah-kecambah ini bisa menjadi alternatif makanan masa depan yang memiliki segudang manfaat kesehatan bagi tubuh. Sprouted beans atau kecambah-kecambah menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi dan membuat lebih mudah dicerna. Apalagi kalau rutin dimakan setiap hari, dijamin deh terbebas dari berbagai jenis penyakit. Pola makan ini bisa menjadi awal dari gaya hidup sehat ala masa depan. Bisa dimasak dengan nasi, sup, ataupun bubur. Pokoknya sesuai selera. Yummy!